Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Sulaihah dengan nomor induk mahasiswa 2012110021 dari kelas PAI 5A. Baik, di sini saya membuat video guna memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Helnanelis MPD. Dan yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi, kurikulum adalah program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Setelah mengetahui pengertian kurikulum, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian prinsip. Jadi, prinsip adalah aturan, ketentuan atau hukum, dan standar. Dengan kata lain, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Kemudian, Umar Hamalik mendefinisikan bahwa pengembangan kurikulum sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaharuan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Selanjutnya, pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karenanya, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini. Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum ini menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok prinsip umum, yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip umum ini dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Yang termasuk dalam prinsip umum ini yaitu terdiri dari prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibel, dan kontinuitas. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok prinsip khusus ini yaitu berkenaan dengan penyusunan tujuan, materi atau isi, proses, media, dan penilaian. Pertama, kita akan membahas mengenai penjabaran dari prinsip-prinsip umum. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip ini, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Dalam realitanya, prinsip ini memang harus
betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan, dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Yang selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai dan diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar, guru jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan yaitu guru maupun yang belajar yaitu peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan ini didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, atau disebut juga materi. Dalam menentukan isi kurikulum ini, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketika ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Prinsip yang keempat yaitu pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia,
serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama ada merencanakan alat penilaian, yang kedua menyusun alat penilaian, dan yang terakhir mengelola hasil penilaian. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.